kali kita mulai, Ratu? Oke, boleh. Civeli yang mau Oh, share banyak screen? dari dan Jabodetabek. Banyak ya? Banyak. Iya, banyakan yang di luar Jabodetabek. Oke. Aku izin share screen ya. Oke, silakan, Ci. Aman nggak ya laptopnya? Kadang laptopnya agak aneh-aneh. Oke. Kita lihat iklan dulu. Lihat, ketemu Boy dulu, ketemu Boy. Bisa nggak nih? Ih, kenapa? Kesalahan. Oke, sebentar. Aku coba dari aku ya. Ya, coba dari Ratu ya. Coba aku bacain pertanyaan-pertanyaannya. Reksadana pasar uang kenapa harus punya selain untuk dana darurat? Selain untuk dana darurat, ya untuk mimpi-mimpi kurang dari setahun. Videonya nggak satu buah. Sempat investasi reksadana yang recommended. Nanti aku juga ada ini sih beberapa reksadana yang ada macam-macam kan jenisnya. Nanti aku ada share juga beberapa yang menurut aku menarik gitu. Nanti Mbak Putu dari Bareksa ini yang ini nih. Bareksa kan baru ada robo advisor-nya ya. Jadi Mbak Putu ini harus ini yang masih mengkepalai tim research masih Mbak atau smart udah investor? lepas? Masih. Investasi bukan untuk main-main. Kalau buat gue, Bareksa adalah pilihan terpercaya. Karena Bareksa mengajarkan strategi yang tepat, untung, dan aman. Investasi itu seperti kita main catur. Dalam satu langkah, kita bisa dapat peluang atau justru kehilangan uang. Makanya sebagai smart investor, gue memilih investasi di Bareksa yang terjamin aman karena sudah terdaftar dan diawasi OJK. Gue Boy William. Untuk investasi, gue pilih Bareksa. Checkmate. Grow your money. Grow with Bareksa. Oh, keren juga ya si Boy ini ya. Oke. Are you a smart investor? Boleh, next-nya aku ya? Apa gimana? Ya. Boleh next nggak, Ratu? Soalnya nanti ada ini lagi kan. Oke. Jadi kita langsung aja, hari ini kita mau kupas tuntas reksadana, santai-santai aja ngobrolnya, dan next, sebelumnya kayak biasa, kita ada giveaway. Next-nya Ratu. Iya, ada giveaway ya, teman-teman. Jadi ada 2 giveaway. Pertama, biasa, Instastory. Kalian Instastory, biar ilmunya nggak hanya untuk kalian, tapi kalian juga bisa menebarkan cerita baiknya ke orang-orang di luar sana gitu. Nanti 3 Instastory yang paling menarik bakal dapat free membership 1 bulan dari Ternak Uang. Ingat, kalian mesti nge-tag Ternak Uang, nge-tag Bareksa, nge-tag aku juga boleh. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, yang kedua, buat 100 orang pertama yang beli reksadana minimal 500.000 akan ngedapetin hadiah reksadana 50.000. Jadi kayak bonus 10% sih sebenarnya ya. Pakai kode barter uang saat kalian check out, dan ini berlaku sampai 3 Oktober. Oke, nanti pengumumannya bakal diumumin di kayak Instagramnya Bareksa ya, jadi pantengin aja. Buat 10 orang pertama yang beli reksadana ya, bakal dapat free membership Ternak Uang, pakai kode itu ya, barter uang, dan 90 orang lainnya bakal dapat diskon. Oke? Alright, next. Oh, ada apa lagi nih? Sorry, suaranya ada nggak ya? Ada. Buat teman-teman yang nanya apa sih yang harus dipikirin pas pertama kali mau investasi, gue bilang download aja Bareksa. Karena apa? Bareksa lagi ada fitur baru namanya Robo Advisor. Pertama, dan dengan izin penasehat investasi OJK, transparan, independen. Dan algoritmanya si Robo Advisor ini didukung dan dimonitor sama tim analisis. Produk yang direkomendasiin juga sangat selektif karena hanya 15 manajer investasi terbaik yang direkomendasiin dan tidak berdasarkan promo. Tapi yang namanya investasi ada yang namanya resiko. Untungnya kalau misalnya pakai Robo Advisor, kalian itu tidak ditinggal sendirian. Jadi Robo Advisor Bareksa lebih aman, hasil maksimal. Jadi yang belum download sekarang.
si Kobun tuh emang unik ya. Kita kan pernah event juga ya sama Bareksa sama Kobun sama Ternak Uang juga, emang dia orangnya unik banget. Oke. Nah, teman-teman, kita santai-santai aja hari ini. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita ini dulu nih, main-main dulu ya, main mitos atau fakta, oke? Jadi kalian, belum ditanya udah jawab nih, Kak Ismi, Kak Kristi nih ya. Langsung aja. Semua orang harus punya reksadana, mitos atau fakta. Buat sekarang fakta banget. Ada yang jawab mitos. Yang jawab mitos kenapa coba? Yang jawab fakta kenapa coba? Oke. Fakta kenapa, mitos kenapa? Karena bukan hanya jawabannya yang penting, tapi kayak alasannya juga kenapa. Fakta, kenapa yang fakta, kenapa yang mitos, kenapa? Menurut Mbak Putu, fakta atau mitos, Mbak? Fakta sih harusnya. Kalau sekarang ya. Kenapa? Karena soalnya sekarang suku bunga kecil banget compare yang kita 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Oke, jadi daripada taruh di deposito, maksudnya di reksadana pasar uang aja gitu ya, Mbak ya? Iya, jadi kalau sekarang buat fakta. Oke. Kalau gue bilang fakta, tapi bukan karena suku bunga, tapi lebih karena semua orang harus punya dana darurat. Ya, setuju ya? Semua orang harus punya dana darurat, dan kalau kita mau lebih pintar mengalokasikan dana darurat kita, setengahnya harus taruh ke reksadana pasar uang. Atau ya mungkin reksadana pendapatan tetap yang agak stabil boleh. Jadi menurut gue semua orang wajib punya reksadana. Terlepas dari lo tim yang agresif banget, yang mainannya kripto atau saham, yang nggak pernah sentuh reksadana sama sekali, tapi tetap perlu punya dana darurat dan harus, maksudnya optimalkan setengahnya di reksadana pasar uang. Oke? Di reksadana ada saham? Nggak ada. Di reksadana saham kali ya. Reksadana saham bisa saham. Oke, next lanjut. Lanjut ya. Mitos atau fakta? Investasi reksadana nggak bikin kaya. Mitos atau fakta? Oke, teman-teman coba jawab. Mitos, fakta, mix ya. Mitos, fakta. Mbak Putu, mitos atau fakta? Investasi reksadana nggak akan bikin kaya. Mitos sih kalau misalkan itu. Kenapa? Iya, karena kan kalau di namanya investasi, of course kita ngarepin returnnya ya. Jadi harusnya sih bukan nggak bikin kaya, justru investasi reksadana bikin kaya dong. Oh, oke. Oke, mungkin balik ke definisi kaya. Ya, setiap orang kali ya. Oke, kalau menurut Mbak Putu mungkin asetnya bertumbuh ya, jadi artinya semakin kaya ya, Mbak ya. Yap. Oke. Kalau aku, ya ini ada yang jawab macam-macam ya. Kalau aku bilang fakta. Investasi reksadana nggak akan bikin kaya, karena beda. Menurut aku beda ya. Kaya sama financially secure tuh beda. Dan menurut aku setiap orang tuh harus financially secure dulu, baru boleh mikirin jadi kaya nih. Jangan kayak lo baru lulus kuliah, habis itu udah mikir gimana ya cara kaya. Nah itu tuh sangat berbahaya, karena biasanya hal yang bisa bikin kaya adalah hal yang bisa bikin kita miskin. Gitu. Kayak kalau aku belajar di CFA, 3 hal yang bisa bikin kaya dulu ya, 3 tahun yang lalu adalah saham, properti, sama bisnis. Nggak ada reksadana di situ. Tapi tiga aset kelas ini juga yang bisa bikin lu miskin. Reksadana nggak akan pernah bisa bikin lu miskin gitu. Tapi ya to be honest nggak bisa bikin kaya. Tapi untuk lu jadi kaya, lu harus ngelewatin satu fase yang namanya financially secure. Kayak bayi lah, lahir jangan langsung lari, nanti jatuh gitu. Belajar ngerangkak dulu. SD dulu, SMP dulu, baru mikirin nanti kuliah atau S2. Gitu sih. Anyway, next. Mitos atau fakta? Reksadana itu titip dana. Tapi versi legal. Mitos atau fakta nih? Nggak tahu sih, Kak. Fakta banget. Ada yang bilang mitos nggak? Kenapa mitos? Kenapa fakta? Nggak tahu, bingung. Ada yang nggak tahu, bingung juga. Mbak Putu, mitos atau fakta nih reksadana? Hah? Apa? Kalau nggak tahu jadi bingung. Iya. Gimana, Mbak Putu? Mitos atau fakta nih? Reksadana itu titip dana versi legal. Maksudnya titip dana gimana ya? Karena ya memang ya ini kita mempercayakan dana kita sama manajer investasi gitu kan. Jadi maksudnya quote unquote istilah titip dananya tuh seperti apa? Kalau misalkan dalam artian itu ya iya betul. Karena kita mempercayakan ke MI ya untuk mengelola duit kita. Okay. Tapi maksudnya versi legal atau ilegal itu yang ini. Oke, karena gini Mbak, aku nggak tahu sih teman-teman pernah nggak ya kalian di-invite ke Telegram atau mungkin di kontak lewat email atau di kontak lewat WhatsApp gitu yang nawarin
bahkan banyak banget ya sekarang nipu-nipu ya, bahkan pakai nama Bareksa, pakai nama mungkin. Iya, makanya kalau misalkan kayak gitu kan namanya udah bukan titip dana, itu udah penipuan. Investasi bodong, makanya banyak yang tertipu juga. Banyak nggak teman-teman yang kayak gitu? Ada yang kayak aduh aku pernah baca, sedih banget, dia mau melahirkan anak ya, tapi uangnya nggak cukup, akhirnya dia titip dana berharap uangnya berlipat ganda biar dia bisa apa ya membantu persalinan istrinya ya, tapi uangnya malah hilang karena dia titip dana yang ilegal gitu kan, sayang banget ya. Temenku hilang 15 juta. Ada yang mengatasnamakan syariah, bener. Ada yang kayak pakai nama aku ya, dia bilang itulah titip dana, udah diawasi oleh Bapepti, amanah dan syariah gitu. Aduh, kacau banget dah. Ada. Ya, tapi itu emang harus hati-hati banget sih. Sekarang hampir semua nama bank, semua nama perusahaan investasi, semua nama orang-orang influencer investasi dipakai. Jadi kalian perlu hati-hati gitu ya. Kalau misalkan ada atas nama Bareksa, dicek itu beneran Bareksa atau bukan sih. Itu contoh ya. Karena sekarang udah mulai banyak banget kayak gitu. Jadi kalian harus cari tahu dulu bener-bener itu beneran atau bukan ya. Iya, gengs. Jadi benar banget. Pokoknya kalau titip dana cuma ada reksadana doang yang legal ya. Sisanya itu nggak legal sih. Itu ilegal. Karena gini ya, kayak kita di Tanah Kuang juga banyak banget yang kayak gitu ya. Terus kita udah laporin ke polisi, kita udah do something we can do ya. Cuma itu tuh sindikat besar yang pokoknya ribet lah kalau di kepolisian ya. Ribet lah, kita udah pernah coba dan yang nggak usah diceritain, tapi intinya ribet. We've tried our best, cuma emang tuh sindikat besar yang nggak bisa diperangi sendiri gitu loh. Jadi gimana ya, kayak kalau dibunuh juga di ban juga nanti dia muncul lagi. Jadi mesti kitanya sih yang pintar sih. Kayak orang boleh pintar, tapi kitanya yang nggak boleh bodoh juga gitu sih teman-teman. Semangat ya. Itu uangnya susah-susah dicari. Jadi jaga baik-baik. Next. Ada mitos atau fakta lagi? Oh, nggak ada mitos atau fakta lagi. Oke, kita langsung membahas reksadana ya. Oke. Nah, buat yang ini belum tahu reksadana itu apa, short aja 2 kata aja ya. Menurut aku sih cuma 2 kata ya. 2 kata kunci untuk reksadana. Satu tuh kumpulan produk. Jadi isinya tuh bukan satu obligasi, bukan satu saham, tapi dia kumpulan. Oke, kumpulan. Dan 2, kumpulan ini dikelola oleh orang yang lebih profesional. Makanya kan kita titip dana ya. Kita mempercayakan ya uang kita ke manajer investasi atau profesional yang mengelola uang kita. Gitu. Jadi reksadana basically itu, aku percaya teman-teman udah ngerti lah ya reksadana itu apa ya. Ada yang belum ngerti nggak? Oke, next. Pro dan kontranya reksadana ya. Enaknya reksadana itu menurut aku adalah lo nggak usah ngikutin berita terus. Kalau saham, kalau kripto kayak wajib tuh ya. Apalagi kalau mau trading yang jangka pendek 3-6 bulan atau 1 tahun tuh perlu banget tuh ngikutin berita dan sentimen ya. Reksadana nggak usah, kan lo udah serahin ya ke manajer investasi ya. 2, nggak perlu uang terlalu banyak, 100.000, 10.000 bahkan udah bisa mulai. Saham kalau mau yang bagus mungkin mesti BRI misalnya 300.000. BCA sebelum stock split sekarang 3 juta ya kan. Mau sama yang agak kecil dia ada juga sih yang bagus, cuma mungkin nggak banyak. Cocok untuk segala tujuan keuangan karena dia punya reksadana jenisnya beda-beda nih. Jadi sesuaikan aja. Sedangkan kalau saham kan udah pasti long term. Kalau deposita kan udah pasti mungkin lebih short term kali ya. Kalau obligasi kan middle term. Crypto kan long term. Tapi satu produk yang cocok untuk semua jenis keuangan, tujuan keuangan itu reksadana. Karena dia punya jenisnya juga macam-macam. Tapi dia ada kontranya juga. Resiko, return biasanya lebih rendah dari saham. Biasanya nih tergantung, tapi balik lagi ke saham apa yang dipilih, reksadana apa yang dipilih. Karena ada reksadana yang lebih tinggi juga ya, Mbak Putu ya, returnnya daripada saham ya. Betul, sampai di atas 50% ya, setahun kemarin. Iya, benar. Iya, karena memang tahun lalu low base juga ya, jadi banyak banget yang sebenarnya di atas itu. Gitu. Tapi kontranya adalah seperti yang tadi sih, menurut aku dia nggak bisa melipat gandakan kekayaan kita secara cepat. Mungkin kayak tadi Mbak Putu sempat bilang ada yang di atas 50% nih dalam setahun. Cuma, again, karena itu kan tahun lalu kan low base ya. Belum tentu tahun depan akan naik 50% lagi. Tahun depannya atau 5 tahun mendatang, setiap tahun akan naik 50% tuh belum tentu. Jadi, ya
gitu sih. Depend lah, tapi kan apa namanya saham juga kan kita juga perlu pilih juga nih mana nih saham. Kalau kita lihat average saham blue chipnya ya would be same ya, harus sama Rex. Nggak jauh beda lah kalau kita mainnya sahamnya blue chip 12-13% sampai 15% lah setahun ya kan. Iya benar-benar. Nanya sahamnya sama Cipelli, sahamnya apa nih? Bergantung benar saham ya. Benar. Kalau sahamnya Unilever, mending reksadana aja kali ya Mbak Putu ya. Oke, next ada jenis dan karakter reksadana. Oke, nah kan reksadana ada banyak ya teman-teman. Daripada aku jelasin satu persatu, mending kita main tebak-tebakan aja kali ya. Nah ini aku kasih tahu ciri-cirinya, kalian mesti bisa tebak nih. Kalian harus tebak ini reksadana apa. Oke, reksadana ini selalu naik. Baru dibacain yang pertama udah pada jawab. Selalu naik ya. Returnnya 4-7% per tahun. Isinya 50% deposito, ini contoh ya, Ini contoh. Isinya tuh 50% deposito, 50% obligasi kurang dari setahun. Oke. Naik turun, enggak naik turun lah ya. Pokoknya returnnya tergantung suku bunga. Management fee-nya kurang dari 1% ya. Sekarang rata-rata berapa ya Mbak Putu reksadana ini ya? Kita nggak usah sebut dulu nih jenisnya apa. Ya, kalau apa nih manajemen fee-nya? Ya, manajemen fee-nya. Dulu katanya rata-rata 0,3 ya, aku ingat. Ya, sampai sekarang sih masih 0,3 kalau average ya. Jadi ada yang paling rendah 0,15, ada juga yang 0,5 sih. Cuma kalau average 0,3. Oke, biasanya gratis mah. Emang ada yang gratis, Mbak? Kalau gratis kita mah MI-nya. Iya. Maksudnya yang gratis. Yang gratis kan transaction fee-nya kali ya. Transaction fee-nya emang kalau reksadana ini nggak ada transaction fee-nya. Iya. Nah ini juga, ini biaya yang kalian harus tahu juga ya dalam reksadana ya. Management fee. Ini nggak ada di saham. Tapi ya make sense lah. Lo kan ini ya percayain uang lo untuk dikelola orang yang profesional ya. Masa mereka nggak dapat apa-apa? Itu kan bukan charity ya. Mereka kan harus dapat profitnya juga. Nah, dapat profit dari mana ya? Dari management fee ini. Semakin susah produknya, biasa semakin tinggi ya management fee-nya ya Mbak Putu ya. Betul. Oke, strateginya lump sum. Jadi langsung beli. Kalau punya uang nggak usah cicil rutin. Biasanya sih gue bilang mah beli langsung sekaligus aja, karena kalau produk yang naik terus ya, ini kan naik terus nih produknya. Ya banyak yang jawab ini reksadana pasar uang, benar. Ini adalah reksadana pasar uang. Kalau untuk produk yang naik terus, strateginya selalu lump sum. Beli langsung sekaligus, karena pas kita beli itu adalah harga termurah gitu. Ya, mungkin tipsnya ya kalau sekarang ya kalau lihat apalagi kayak suku bunga udah rendah banget, tipsnya ya kalau kalian gajian pindahin aja dulu semua ke reksadana pasar uang, setiap minggu dia tarik berapa gitu. Kan cukup liquid juga, sehari udah langsung ambil. Jadi kalau misalnya udah terkontrol, harusnya kita udah bisa sih kayak di China kan mereka udah pindahin tuh rata-rata orang semua gunanya udah ke reksadana pasar uang aja habis gajian. Oke, tapi karena di China tuh ini ya kayak super liquid gitu ya, udah kayak e-wallet gitu ya, Mbak Putu ya? Atau karena mereka juga jadi satu sih sama wallet-nya ya. Cuman artinya sekarang apa namanya di negara-negara tersebut udah mikirnya kayak gitu. Jadi ini bisa buat satu alternatif sih buat kalian. Oke, jadi habis gajian uangnya langsung masukin aja ya ke reksadana ini ya, karena dia saham kan. Iya, anti rugi, yang ngapain taruh di tabungan ya, sayang banget. Oke. Tunggu, gue diidein sama orang bank. Oke. Next, coba. Nah, kalau reksadana pasar uang, mungkin yang paling favorit dari aku sih ini ya. Mungkin nanti Mbak Putu boleh share juga, teman-teman boleh share juga di chat apa reksadana favorit kalian. Nanti aku akan ini ya, bacain ya. Kalau dari aku mungkin salah satu yang menarik, Sukor Money Market Fund kali ya, dalam 1 tahun returnnya 5,5%, padahal ini di saat suku bunga paling rendah-rendahnya dalam 10 tahun terakhir kayaknya ya, 20 tahun terakhir bahkan ya, atau sepanjang negara Indonesia kayaknya ya, sekarang suku bunga kayak paling rendah ya. Jadi kalau suku bunganya nanti naik, harusnya bunganya juga bisa naik. Kalau Mbak Putu, apa nih reksadana pasar uang favoritnya Mbak? Kalau aku juga sebenarnya aku diversifikasi sih sebenarnya reksadana pasar uang, karena sebenarnya kan tadi kan memang isinya tuh mayoritas di deposito sama reksadana pendapatan tetap
jangka pendek gitu, kurang dari 1 tahun. Nah, ya tapi tetap aja walaupun memang akan naik, tapi tetap aja namanya investasi kan selalu ada risk ya. Seminimal resikonya dari reksadana pasar uang tetap ada risknya juga gitu. Jadi kalau dilihat juga reksadana pasar uang, kita lihat ada beberapa kategorinya. Jadi ada yang memang reksadana pasar uang itu isinya deposito, tapi deposito mainnya deposito yang bank-bank yang buku 4 lah gitu kan, di bawah buku 4 lah. Jadi tetap ada risknya juga di situ, tapi ada juga yang masuk itu tapi bagus juga. Jadi aku selalu aku di fair 2 juga sebetulnya. Jadi kalau yang mau yang agresif banget, ya nih kayak Sukor money market fund, terus juga ada Salenda Dana Kas juga. Tapi kalau misalkan yang mau yang lebih low risk tapi returnnya oke juga, aku favorit sama Manulife Dana Kas. Oke. Jadi itu ya, kalau Mbak Putu bilang yang agak high risk dan lebih tinggi returnnya money market fund, Sukor money market fund ya. Ada yang syariahnya juga by the way teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ada syariahnya juga. Syariah money market fund ya. Kalau misalnya mau yang lebih low risk, Shalendra Dana Kas dan Manulife. Kalau Shalendra Dana Kas itu mirip kayak si Sukor money market fund. Jadi dilihat aja. Kalau aku lihat 2 itu pilih mana yang returnnya lebih gede aja. Tapi kalau misalkan mau yang lebih low risk, ada Manulife Dana Kas atau ada Bahana Dana Liquid gitu. Oke. Jangan terlalu banyak, nanti jadi pusing teman-teman. Oke, ini banyak yang nanya kayak kenapa yang Sukor high risk? Risknya tuh apa sih, Mbak? Mungkin tadi udah disebut ya. Mereka taruh tuh di deposito yang bank-bank yang bukan buku 4 lah. Kayak kalian lihat aja tuh di fund fact sheet-nya ya, ada bank mungkin kayak Bank Victoria atau Bank BPD atau bank daerah lah ya. Nah itu boleh ceritain dikit nggak Mbak Putu, kayak resikonya tuh what the worst can happen sih? What the worst can happen itu adalah lebih ke liquidity-nya ya. Jadi kalau misalkan at some point kita kan nggak tahu ya, amit-amit ya, krisis kayak 98 atau dari apa, itu kan saat itu semua orang tarik uang lah gitu kan. Jadi ada potensi, ada risiko seperti itu. Nah kalau kayak gitu ya tentu of course itu nggak bisa dijual cepat gitu. Ya nggak Oke. Jadi itu worst case-nya ya teman-teman. Kalian yang ini aja, analisa aja kayak will that happen or not gitu ya. Oke. Ini ada polling ya. Random juga ya pollingnya. Oke. Next. Kita mulai next ya. Yang udah isi polling, tutup aja. Terus kita next. Ini ya. Oke. Nah, ini kita mulai tebak-tebakan reksadana lagi ya. Oke. Menurut kalian ini reksadana, jangan dijawab dulu, orang belum baca clue-nya. Ada reksadana apa nih? Dia bisa naik, bisa turun. Oke ya, ingat ya, bisa naik, bisa turun. Return-nya 8-12% lah per tahun ya. Naik turunnya tergantung suku bunga dan mata uang. Jadi rupiah terhadap dolar gitu ya. Management fee-nya kurang dari 2% nih per tahun. Semakin gede dana kelolaannya biasanya semakin baik. Sama ya, reksadana pasar uang juga kayak gitu ya. Strateginya karena dia naik turun ya. Menurut aku sih beli rutin. Oke, karena dia naik turun. Tapi kalau produknya yang naik terus langsung, sesimpel itu sih kalau aku ya, kayak gitu ya. Cocok untuk tujuan jangka menengah 1-5 tahun. Ada yang jawab reksadana saham, tetot ya. Ada yang jawab, tapi mostly jawab reksadana obligasi ya, atau reksadana pendapatan tetap. Karena isinya, ya ini contohnya, ini contoh ya, isinya, ini contoh. Isinya tuh obligasi, bisa obligasi pemerintah yang diterbitkan pemerintah atau obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Gitu. Oke. Next. Kalau dari aku ya, salah satu yang aku lagi favorit itu ada Sukor Bond Fund. Sukor Bond Fund ini naik turun ya. Return-nya lumayan sih, 1 tahun terakhir 9% ya. Bener nggak ya? Sorry, kayaknya nih Sukor Bond Fund atau coba next. Oke, Shalendra pendapatan tetap, sama next lagi apa? Oh, nggak ada lagi ya. Oke.
kayaknya aku salah masukin. Aku tuh mau masukin Sukor Stable Fund. Fun mungkin ya. Stable Fund-nya baru ya, kayaknya agak lumayan baru ya, Mbak Putu ya. Aku lumayan suka sih kayaknya. Yes, jadi Sukor Stable Fund tuh sama kayak Sanda Pendapatan Tetap Premium, tapi so far aku masih lebih suka Sanda Pendapatan Tetap Premium. Why? Karena dua-duanya ini sebenarnya kelihatannya strateginya sama sih. Jadi mereka masuk ke corporate bonds. Ya kalau corporate bonds kan pricing-nya nggak kayak obligasi pemerintah ya, karena obligasi pemerintah liquid. Jadi pricing-nya naik turun. Terus kalau obligasi korporasi bukan berarti dia ini banget sebenarnya, karena nggak liquid jadinya harganya termanage gitu. Nah, dua reksadana ini punya strategi yang sama. Cuman kalau aku lihat corporate bonds juga kan kita perlu lihat juga ya ratingnya seperti apa segala macam. Nah, stable fund itu dia punya korporasi. Kalau ini itu aku analisa aku ya. Jadi karena dia cari betul-betul yang high return, ya of course tentu ada high risk-nya gitu. Jadi memang obligasinya jadi agak lebih beresiko lah gitu. Karena dia jadi return-nya juga kan. Kalau sisanya pendapatan tetap premium ini dia tetap jaga likuiditasnya juga, jadi nggak fully di corporate bonds. Kalau aku lihat ada government-nya juga di situ. Ya. Oke. Tapi kalau ini ternyata lumayan naik terus juga ya, agak garis lurus juga ya Mbak Putu ya. Aku baru nggak juga sih. Yes, betul. Cuma ya tadi kenapa ini nggak sestabil yang tadi, karena tadi dia tetap masih jaga likuiditasnya. Karena kan balik lagi ya, kalau kamu taruh di obligasi pendapatan tetap yang isinya banyak korporasi, of course risknya aja di likuiditasnya. Kamu kalau mau jual nunggu 3 hari udah cair gitu ya, itu mungkin agak susah tuh kalau buat yang reksadana pendapatan tetap kayak gini gitu ya. Karena kan sebenarnya reksadana dikasih jangka waktu maksimal oleh POJK kan sampai 7 hari ya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau simpen lama, ditaruh di yang obligasi yang underlying-nya korporasi, nggak apa-apa juga gitu. Oke. Tapi ini ya uniknya, jadi oke. Ini aku baru ngerti. Nah, kalau yang kayak gini nih reksadana kayak dua contoh reksadana ini itu bukan yang bond fund ya, tapi yang stable fund sama si pendapatan tetap premium. Jadinya ya bisa pakai dollar cost averaging karena dia relatively ini ya cukup stabil ya. Kalau misalkan mau yang lump sum, ambilnya underlying-nya obligasi pemerintah, karena kita jadi bisa punya capital gain lah ya di situ, Civeli. Oke. Berarti tadi jadi Shailendra pendapatan tetap, coba teman-teman lihat juga ya di aplikasi Bareksa masing-masing biar kelihatan live ini ya, live price-nya gitu ya. Berarti dua Shailendra pendapatan tetap premium sama Sukor Stable Fund tuh sama-sama agak garis lurus gitu ya, Mbak ya? Yep. Tapi menurut Mbak Putu nih, si Shailendra ini lebih rendah resikonya karena isinya masih ada obligasi pemerintah. Yes, kalau lihat dari ini ya, fund fact sheet-nya yang mereka udah share gitu. Oke, tapi kenapa bunganya return-nya malah bisa lebih tinggi ya? 12%. Iya. Compare sama stable fund tuh 9%-an 1 tahun. Iya, balik-balik lagi kan isi dari sisi kita lihat ininya periodnya. Kalau misalkan si stable fund kan karena aku rasa itu isinya benar-benar kalau lihat fund fact sheet-nya sih itu udah korporasi semua dan kayaknya mayoritas memang di sisi korporasi semua. Of course harganya kan nggak bisa langsung langsung naik banget gitu kan Civeli. Karena kan itu kan semua obligasi korporasi tergantung pembeli sama penjual lah gitu ya. Kalau sisi pendapatan tetap premium itu kan dia nggak semuanya korporasi yang aku lihat. Dia ada government-nya juga. Nah, government kan kemarin sempat di 2 bulan terakhir sempat naik. Nah, itu makanya dia dapat booster juga dari situ. Oke. Make sense. Oke, jadi teman-teman I think itu 2 interesting ya buat kalian yang cari yang stabil tapi lumayan tinggi. Jadi buat banyak yang nanya nih, Mbak Putu kayak banyak yang nanya produk apa sih yang return-nya bisa lebih dari 10% per tahun ini?
Ini bisa lebih dari 10%. Dan ini Tapi kalau nggak bisa dipastiin juga sih. Cuman kalau lihat kayak gitu ya, kalau lihat trennya sebetulnya obligasi-obligasi yang backgroundnya kan kita sama aja kayak lihat obligasi proteksi ya. Kalau lihat obligasi reksadana yang underlying-nya corporate bond itu sama aja kayak kita lihat reksadana terproteksi. Nah sebenarnya kalau lihat average-nya sendiri kan itu yang reksadana yang seperti ini, yang underlying-nya seperti ini itu cenderungnya lebih ke 9%-an, 9-10% lah si value. Kalau dia bisa lebih dari itu kan berarti dia lebih tinggi dari benchmark. Mungkin ada booster yang masuk ke dalam strategi investasinya mereka gitu. Oke. Ini gue rekap sedikit lagi ya teman-teman, karena this is interesting sih. Kayak buat teman-teman yang udah selesai belajar di reksadana pasar uang, coba pelan-pelan upgrade ke reksadana pendapatan tetap. Apalagi kita nemu nih 2 produk, sebenarnya ada 3 sih, cuma mungkin 2 ini yang paling oke lah ya, yang tadi kita ngobrolin Sukor Stable Fund sama Shailendra pendapatan tetap premium. Yang pendapatan tetap, tapi garisnya agak lurus gitu ya, kayak RDPU. Karena isinya tuh obligasi korporasi, obligasi dari perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan. Kenapa nih harganya bisa lurus-lurus? Karena obligasi perusahaan ini tuh nggak kayak obligasi pemerintah. Kalau pemerintah tuh sering ditransaksikan, liquid, mudah dijual beli gitu kan. Jadi harganya bisa naik turun. Tapi kalau obligasi korporasi nih, karena nggak banyak diperjualbelikan, jadi lebih termanage lah harganya. Jadi ini sih, ya mungkin gimana kalau Mbak Putu, menurut Mbak Putu kalau dana darurat daripada taruh RDPU pelan-pelan di shift ke RDPT ini, oke? Enggak. Kalau dana darurat itu tetap di reksadana pasar uang. Yang namanya di luar reksadana pasar uang itu semuanya untuk investasi. Even walaupun stabil seperti ini ya, karena kembali lagi tadi yang aku bilang mereka ini, misalnya contohnya 2 ini ya, even though garisnya stabil, tapi underlying-nya adalah obligasi korporasi, which is itu obligasi itu tentunya lebih beresiko daripada obligasi pemerintah gitu ya. Secara rating kan juga rating dari surat berharganya juga kan beda gitu. Ya, benar. Oke, jadi ini ya, semoga teman-teman lebih paham ya. Mesti tahu resikonya, tapi kalau keputusan mah di tangan masing-masing aja. Yang penting tahu sama resiko dan konsekuensinya. Betul. Cuman kalau misalkan mau buat invest ya, bukan dana darurat. Kalau dana darurat of course pasar uang, karena lebih liquid kan. Dana darurat juga kalian kan ekspektasinya jual sekarang, besok duitnya udah langsung ada gitu kan, karena kan bener-bener dana darurat, butuh buat apa nih, bisa butuh buat rumah sakit atau butuh buat apa. Kalau reksadana pendapatan tetap, apalagi yang underlying-nya korporasi, nggak bisa cepet cairnya. Mungkin kalau yang reksadana pendapatan tetap yang underlying-nya obligasi pemerintah, bisa hari kedua, hari ketiga, itu udah bisa cair dananya. Tapi yang korporasi biasanya agak lama tuh, bisa 4-5 hari baru cair. Oke. Jadi mesti tahu ya teman-teman, kalau ada yang taruh di RDPT dana daruratnya, apalagi yang isinya obligasi korporasi dari perusahaan, itu kalau mau cairnya agak lama, karena jualnya nggak semudah, nggak seliquid itu. Oke. Ya. Oke, next. Tebak reksadana yang selanjutnya. Emang sengaja agak membingungkan nih ya. Ini contoh ya. Reksadana ini 75% isinya cash. Oke. 15% saham, 10% obligasi. Dia bisa naik, bisa turun, return-nya nggak tentu, tergantung dengan kehebatan manajer investasinya nih. Oke, management fee-nya 2-5% per tahun, makin tinggi management fee-nya biasanya produknya makin susah dikelola. Semakin besar dana kelolaan belum tentu semakin baik. Oke, strateginya menurut gue mah beli rutin ya, sama cocok untuk tujuan jangka panjang atau menengah. Ini adalah reksadana, wah ini banyak yang kecampur-campur nih ya. Ada reksadana indeks, reksadana saham, reksadana campuran. Banyak yang jawab reksadana campuran sih ini. Gimana nih, Mbak? Spill. Ini reksadana apa nih, Mbak Putu? Reksadana, intinya itu sebenarnya kuncinya di 80%. Kalau nggak 80% nggak sesuai namanya, gitu. Jadi reksadana yang isi aset yang nggak 80% itu berarti bukan reksadananya. Jadi misalnya kalau nggak pendapatan tetapnya 80%, berarti bukan reksadana pendapatan tetap. Kalau pendapatan tetapnya minimal 80%, dia berarti reksadana pendapatan tetap. Itu sih sebetulnya. Simpelnya cuma di angka 80% aja. Ya, itu juga sih yang menjadi keunggulan reksadana ini ya. Jadi ini adalah reksadana gado-gado ya, benar reksadana campuran.
Karena dia bisa campur-campur ya, dia kalau saham, reksadana saham tuh wajib 80% di saham ya, Mbak Putu ya. Yes, betul. Kalau reksadana pendapatan tetap dia wajib 80% di obligasi. Nah, aku pernah dengar nih kayak ketika market crash kemarin, semua saham kan turun kan. Obligasi juga karena yield-nya naik, jadi harganya turun kan. Pokoknya turun lah karena krisis kan. Nah, tapi kalau yang mengelola reksadana saham, mereka nggak bisa out dari saham. Mereka tetap harus pegang 80% saham. Mau shift ke saham manapun ya, defensif atau whatever, tapi tetap harus 80% di saham. Gitu kan, nggak bisa keluar. Tapi kalau seluruh marketnya crash, ya mau gimana, mau keluar kemana juga nggak bisa kan. Nah, ini adalah keunggulan dari reksadana yang ini, reksadana campuran, karena dia bisa keluar dari saham dan pegang sampai 80% cash. Gitu ya, Mbak Putu ya? Benar. Oke. Dan ini sangat tergantung sama manajer investasinya sih, gimana dia strateginya lah. Next. Reksadana campuran yang menarik. Mungkin satu yang lagi oke banget, Jarvis Balance Fund ya. 1 tahun ini bisa 101% ya. Tapi again, ini belum tentu kejadian tahun depan ya, Mbak Putu ya? Ya, betul. Oke. Selain Jarvis Balance Fund nih, Mbak Putu, apa menurut Mbak Putu reksadana campuran yang juga menarik? Kalau lihat dari sisi performance kan dua yang lagi tertinggi adalah Jarvis sama si Shalendra Balance Fund ya. Ellie. Di luar itu sebenarnya yang dulu yang juga suka jadi favorit itu ada Sukor Invest Flexi Fund. Cuman agak ketinggalan beberapa ini. Jadi sekarang yang lagi jadi itu dua ini yang lagi jadi star. Yang jadi star ya. Sebenarnya ya Mbak Putu kayak sekarang kan jadi star, tapi kan belum tentu ke depan akan tetap jadi star kan. How kita ya sebagai retail investor tuh bisa ini ya Mbak ya, anticipate gitu kayak kayaknya ini nggak akan bagus lagi di tahun depan. Itu gimana sih Mbak Putu? Atau gimana sih? Iya, sebenarnya balik lagi ya. Itu kelihatan di sisi sebenarnya kalau aku ya karena udah lama ngelihat dari sisi reksadana sama MI, somehow sih si pengelola reksadananya tuh suka punya aset yang favoritnya mereka gitu. Jadi selalu ada di fund fact sheet-nya. Jadi misalnya kayak aku selalu perhatiin juga tuh si Sukor, itu dia selalu ada punya beberapa ada saham-saham favoritnya dia tuh kayak ada saham Bumi Putra, kabel. Nah, yang kayak gitu-gitu itu kelihatannya tuh dia selalu punya itu. Nah, itu bisa jadi diperhatiin juga tuh. Itu apakah yang kayak gitu-gitu lagi hot atau enggak gitu. Kalau misalkan si yang Jarvis nih yang baru ini, dia of course dia akan lagi cari hal yang lagi jadi populer. Jadi aku lihat dia underlying-nya adalah saham teknologi. Ya. So makanya kenapa di tahun ini dia perform banget gitu. Oke. Tapi again ya itu. Tapi di luar itu juga sebenarnya kalau aku lihat juga karena memang mereka baru, terus dana kelolaannya juga sebelumnya juga masih baru mulai naik ya. Jadi kebantunya sebenarnya dua hal. First, performance dari sisi asetnya, kedua juga dari sisi dana kelolaannya yang juga mulai naik gitu. Jadi jadinya yang dari awal-awal tuh dia udah lebih fleksibel. Mungkin Cevelo juga tahu ya, ngelola dana kurang dari 1 T sama enggak kurang dari 1 T, kurang dari 100 miliar, 100, 500 terus sampai ke 1 triliun, terus di atas 1 triliun of course ininya tuh beda gitu. Yeah. Jadi kalau makin kecil dia makin lebih fleksibel, jadi lebih gampang pindah-pindah dari satu aset ke aset yang lain. That's why kalau reksadana campuran jangan cari yang aset kelolaannya, dana kelolaannya tuh tinggi, karena kalau makin gede kayak gajah gitu ya, susah lewat. Ya, gitu, betul. Jadi dia akan cenderung ke reksadana saham atau jadi cenderung ke reksadana pendapatan tetap. Benar. Yang itu. Cari yang aset kelolaannya tuh 100 miliar sampai 1 T lah. Jadi ini Jarvis 800 nih bahaya nih. Suka dibilang jangan beli Jarvis lagi gitu kan, dari Jarvisnya sendiri kan. Karena itu juga sih alasannya. Nah, betul. Jadi dilihat ini ya fleksibilitinya, karena dia kalau misalkan udah makin besar juga dia nggak bisa fleksibel buat pindah-pindah dari satu aset ke aset,
yang lain juga gitu sih. Benar. Tadi ada yang bilang kayak banyak yang FOMO. Again ya, beda ya, reksadana beda sama saham. Banyak yang beli tidak menaikkan harganya. Harganya naik tuh tidak karena supply sama demand. Benar ya Mbak Putu ya? Oke, jadi harga reksadana yang bisa naik ya karena underlying asetnya yang di dalamnya itu, bukan karena banyak yang beli jadi harganya naik, nggak kayak gitu. Beda reksadana sama saham di situ ya. Oke, next. Tebak reksadana yang terakhir. Ini 80% isinya saham, 20% isinya cash. Ini contoh ya. Bisa naik, bisa turun, return nggak tentu, tergantung manajer investasi, management fee 2-5% per tahun. Semakin besar dana kelolanya belum tentu semakin baik. Strateginya beli rutin, cocok untuk tujuan jangka panjang. Ini sih gampang ya. Gampang ya. Oke, reksadana saham. Next. Jawabannya reksadana saham ya. Next. Oke, mungkin kalau aku ada beberapa ya. Mungkin yang menarik tuh kayak Manulife saham andalan, apalagi ya next ya. Sukor Syariah Equity, sama ada lagi nggak? Atau udah beda nih? Coba next slide apa? Sudah. Sudah ya, sudah nggak ada ya. Oke, jadi paling menurut aku 2 itu ya yang menarik ya. Manulife andalan, Manulife saham andalan, dan Sukor Syariah Equity. Kalau Mbak Putu nih, yang menarik apa Mbak? Civeli, kamu masukin indeks dalam kategori saham atau nanti dibedain lagi? Beda. Oh, oke. Jadi yang menarik memang sebenarnya saham itu emang agak tricky ya. Jadi memang timingnya tergantung timing timing aset di dalamnya. Nah, kebetulan si MSI ini memang strateginya saat ini lebih ke teknologi company. Kalau aku lihat temanya ya, aku cek hampir semua reksadana saham Manulife yang ada basis sahamnya lah. Mereka masuk ke tech company. Jadi ada yang enggak, kayak misalnya yang emang udah sesuai dengan namanya kayak si Manulife SMC Plus, itu nggak ada karena itu emang udah masuknya lebih ke arah lebih ke saham tambang dan pertambangan dan juga beberapa saham blue chip gitu ya. Tapi kalau misalkan yang lainnya dia emang udah mulai masuk di MI ini, mulai masuk strategi ke saham teknologi. Aku lihat yang MI yang mulai masuk yang strateginya di tahun ini lebih ke arah tech banget tuh ada Manulife, ada Jarvis, Batavia. Itu mulai ke arah itu tuh. Kalau Sukor sih yang aku cek dia tetap stabil dengan beberapa saham favoritnya mereka ya. Jadi dia nggak masuk, nggak cenderung ke arah ini nih. Yang lain tuh udah pada shift ke teknologi. Dia aku cek dari sisi selalu, dari sisi fun fact-nya nggak ke arah situ ya. Dia tuh nggak pernah berubah ya. Aku jadi kayak ini tuh masih dia nggak pernah berubah sih dari dulu. Ini bener nggak sih fun fact sheet-nya? Bener nggak sih? Kayak dari dulu loh nggak pernah berubah, kan aneh kan? Karena memang itu kayaknya itu emang udah di holdingnya mereka sih. Udah mereka mungkin udah sangat tahu dengan manajemennya, jadi emang udah holding dan udah pegang holding besar di situ gitu. Oke, jadi emang inilah ya udah beda aja lah ya strateginya ya. Ya, jadi emang trikinya gitu tuh teman-teman. Kalau misalkan reksadana saham, agak trikinya susahnya gitu. Kita harus rajin-rajin cek fun fact sheet-nya ya. Kita jadi kayak ya memang sih nggak harus monitor kalau punya saham, cuman kita tetap harus monitor ininya masing-masing fun fact sheet dari reksadana saham. Agak harus lebih ada effort lah ketimbang kita cuma taruh di reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap ya. Okay. Mungkin nanti kalau mau yang lebih gampang lagi, nanti kan Civeli ada satu reksadana lagi ya. Iya, oke. Coba boleh next, mana nih? Atau sebelumnya kali ya? Sebelumnya. Ada kan reksadana indeks? Iya. Tuh, makanya slide-nya jangan ini. Oke, ini tebak reksadana yang terakhir. 80% dia bisa di saham atau obligasi, oke? 20% di cash. Ya, bisa naik, bisa turun. Return-nya nggak tentu, tergantung sama bukan manajer investasi, tapi tergantung dengan indeks ya. Management fee-nya kurang dari 3% per tahun ya, secek aku sih begitu ya. Semakin besar dana kelolaan, I would say sih mungkin bisa semakin baik ya. Strateginya beli rutin, karena kalau pokoknya bisa naik bisa turun dia beli rutin. Cocok untuk tujuan
jangka panjang. Nah, udah ketebak lah ya, ini reksadana indeks ya. Kalau reksadana indeks nih, aku nggak ada ininya sih, nggak ada produk apa yang menarik. Kalau misalnya dari Mbak Putu, apa Mbak reksadana indeks yang menarik dan mungkin ada some insights? Ya, kalau reksadana indeks justru aku nggak terlalu cari siapa MI-nya ya. Aku justru suka favoritin indeksnya gitu. Jadi kalau dari sisi indeks, kalau mau kebutuhannya, kalau kita nggak terlalu mau sering ngecek ya, aku tuh lebih suka di antara semua indeks saham, aku lebih suka indeks Serikahati karena dia lebih stable gitu. Tapi kalau mau main capital gain, jadi kalau kita masuknya, kalau tadi kan Chief Eli strateginya beli rutin ya. Kalau beli rutin pilih yang indeks. Kalau beli rutin lebih suka indeks Serikahati. Tapi kalau misalkan mau yang lamsam, aku lebih suka yang basisnya adalah benchmarknya IDX 30 atau MSCI. Jadi kalau misalkan market turun, lamsam lah kita beli sebanyak-banyaknya di reksadana indeks yang basisnya MSCI atau IDX 30 tuh. Tapi kalau misalkan saham lagi naik, nggak usah beli dulu. Kalau aku gitu. Ini termasuk salah satu reksadana favorit aku tuh, reksadana indeks. Comparing sama, aku lebih suka pilih reksadana indeks dibanding reksadana saham. Kenapa? Tadi lebih gampang dimonitornya so far ya. Kalau misalkan kita nggak sempet banget ngecekin fund fact sheet reksadana saham satu-satu, kalau indeks kan ngeliat aja indeksnya mana nih yang lebih ini. Jadi carinya udah bukan produknya, carinya indeksnya aja. Oke. Ini buat yang nggak tahu ya, indeks itu apa, reksadana indeks itu apa. Jadi kan kalau reksadana saham, isi saham-sahamnya tergantung manajer investasinya, kan? Tergantung, dia lihat strateginya kayak gimana, terus dia pilih, ya kan? Nah, kalau misalnya reksadana indeks, itu adalah sudah ada indeks khusus tuh. Bukan IHSG ya, IHSG itu semua saham. Tapi kan, gimana kita mau beli semua saham ya kan? Tidak efisien ya. Jadi dibikin indeks-indeksnya. Ada IDX 30, ya isinya 30 saham yang paling besar dan liquid. Ada LQ45, 45 saham yang paling besar dan liquid. Ada Serikahati yang sesuai dengan lingkungan lah ya, dan juga 27 saham terbesar ya, kalau nggak salah ya. 27, isinya 27 saham. Mostly itu saham perbankan. Jadi indeksnya macam-macam nih. Nah, si reksadana indeks, ngikutin aja indeks itu. Udah kayak ini mengurangi kesalahan manusia juga sih, karena dia tinggal ikutin indeksnya, dia nggak usah mikir-mikir lagi gitu. Iya, betul. Karena kan even kita bisa ngelihat fund fact sheet dari reksadana saham ya, kita paling cuma bisa lihat 5-10 besarnya, kita nggak benar-benar bisa lihat the whole isinya tuh apa. Tapi kalau indeks, ya kita udah liatin aja, karena dia pasti mirroring dari sisi indeksnya, gitu sih, Chief Eli. Iya. Kalau aku pribadi ya, jujur aku nggak tahu nih, Mbak Putu nanti boleh kasih insights juga ya. Aku nggak ada reksadana indeks sama sekali, dan aku belum terlalu suka, karena sekarang indeks apapun itu, Serikahati lah, IDX 30, LQ45, di dalamnya itu masih saham-saham old economy lah, yang I believe sih, mungkin di sini kita lagi transformasi besar ya, karena kan kayak saham-saham teknologi belum masuk indeks ya, bahkan yang besar kayak Arko, MTech, Buka gitu ya, belum masuk ke dalam indeks. Biasa kan it takes 6 months ya untuk dia masuk, belum masuk indeks lah. Jadi dengan kita beli reksadana indeks tuh ya kita beli saham old economy, dan returnnya juga jelek nih dalam setahun terakhir ya kalau dibandingin sama reksadana saham. What do you think, Mbak? Kalau aku lihatnya kapan timing kita yang pas ya. Kalau misalkan makanya balik lagi. Jadi kalau misalkan di reksadana indeks pilihnya tuh langsung ketika saham itu kayak turun, kayak kemarin kan kena COVID apa segala macam, better, kalau aku sih lebih better masuk reksadana indeks daripada yang bukan tematik sih, maksudnya memang ada kayak tadi tuh yang yang saham-saham tech, atau misalkan yang lagi sekarang kan next tuh ada saham-saham tambang, atau next tuh ada saham-saham apa lagi gitu ya. Kenapa? Karena once kalau misalkan saham lagi turun, biasanya yang naik, kita kan juga nggak tahu ya kapan akan naik lagi ya. Cuman kalau biasanya reksadana yang akan naik duluan itu adalah reksadana yang blue chip, itu biasanya selalu naik duluan kalau lagi kondisinya habis turun dalam. Jadi aku kayak reksadana ini favorit aku kalau lagi turun dalam. Jadi begitu turun dalam, aku justru langsung buru-buru beli reksadana ini. Kenapa? Karena recovery-nya lebih cepat. Tapi kalau misalkan buat yang lebih rutin, nah itu aku pakai timing strategi yang reksadana saham.
Oh, Kayak sekarang nih tahun ini temanya adalah tech nih. Kalau tech ya udah sepanjang setahun aku pasti selalu pegang reksadana yang memang basisnya adalah tech. Tapi di dalam frame 1 tahun itu kan pasti selalu ada naik turun ya. Once begitu ada yang turun, itu aku beli saham indeks gitu. Oke. Jadi pas lagi turun dalam beliin indeks ya. Kalau pas lagi BB aja. Pas lagi BBL jual. Kita jual. Oke. Make sense. Itu menarik juga ya. Oke. Next, ada apa lagi nih kita? Cara analisa reksadana ya. Oke, mungkin short aja kali ya. Nanti kita langsung open Q&A. Langsung kita praktek aja. Tadi banyak yang nanya juga gimana cara lihat fund faction. Nanti kita langsung praktek aja kali ya. Oke, cara analisa reksadana, kalau singkat dari aku ya. Reksadana kan again, balik lagi, kita percayain uang kita ke seseorang kan. Ke orang yang lebih profesional, which is manajer investasi. Jadi, yang harus dipilih itu, menurut aku pertama, sortir dulu manajer investasinya tuh. Dari tadi kita ngomong, karena kita udah tahu nih, manajer investasi ini masuk inilah ya, sortiran lah ya. Gitu. Tapi kalau di luar itu, ada beberapa yang sebut kayak, tadi ada yang Prospera, atau ada yang lain sebagainya, itu mungkin boleh beli, tapi kalau aku sih nggak masuk sortiran gitu ya. Nah, gimana cara sortir? Bisa secara kuantitatif, bisa secara kualitatif. Kuantitatif paling gampang tuh lihat dana kelolaan. Makin banyak yang dikelola, berarti makin banyak dipercaya oleh orang. Satu. Secara kualitatif, seberapa kita ini sih ngerti, kenal dengan manajer investasinya, dan ngerti strateginya dia. Nah, itu yang lebih susah ya, karena kualitatif, jadi agak subjektif gitu. Kayak Jarvis misalnya. Jarvis kan nggak ada masuk ke dalam sini ya, tapi ya mungkin kita kenal, Mbak Putu juga kenal, tapi kalau teman-teman nggak kenal, ya mungkin bisa consider yang lain aja. Gitu. Oke, next. Kalau udah pilih nih, oke, mau beli dari yang top 20 nih ya, aset manajemennya. Kemudian reksadana yang mana nih? Pasar uang kah, pendapatan tetap kah, reksadana indeks atau saham atau campuran? Sesuaikan dengan tujuan. Karena pada dasarnya investasi itu kan kendaraan ya untuk mencapai tujuan kita. Kalau tujuannya kurang dari setahun, pasar uang. 1-5 reksadana pendapatan tetap. Lebih dari 5 tahun, saham campuran atau indeks. Biasanya sih kayak gitu ya, teman-teman ya. Sesuaikan dengan tujuannya kita. Itu simpelnya lah. Sesuai dengan jangka waktu. Nah, next. Kalau sudah pilih nih mau reksadana pasar uang dari top 20 ini ya. Nah, yang mana nih dari top 20? Pilih yang Shailendra atau pilih yang Sukor atau pilih yang Manulife ya. Nah, coba lihat bisa dari dana kelolaannya, bisa dari return-nya dalam jangka pendek dan panjang, dan juga management fee-nya. Kalau lihat return-nya tipis-tipis gitu ya, mungkin biasanya aku lihat dari management fee-nya, gede apa kecil. Ya, indikator-indikator lainnya ini optional lah ya, karena terlalu detail kayaknya ya. Oke, next. Tapi Civili kalau boleh nanya, tadi ada indikator. Sebenarnya kalau dari Civili sendiri suka ini nggak sih ngeliatin Sharpe, expense ratio, beta? Jujur ya, jujur. Jujur sih enggak. Emang Mbak Putu liatin nggak? Jadi so far sebetulnya itu untuk lebih lihat trik sih. Cuma memang again ya kalau lihat kembali lagi ya lihat reksadana sebenarnya balik lagi lebih cek lebih make sense kalian lihat underlying sih. Itu lebih ngena banget comparing sama data statistik. Kenapa? Karena kalau data statistik tuh kadang kita nggak tahu ya misalnya katakan return yang tinggi ini secara statistik kan bagus ya. Ini reksadana ini return-nya tinggi banget, statistiknya jadi bagus, semua rasionya dia tuh jadi kelihatannya bagus karena return-nya tinggi. Tapi kita nggak tahu ternyata karena kita ngeliatinnya cuma itu, nggak lihat dari si underlying asetnya, ternyata bagusnya karena isinya saham-saham yang high risk banget, nah yang gitu. Jadi sebenarnya memang lebih make sense kalian perhatiin isi aset di dalam, si review aset di dalamnya. Benar-benar. Aku lupa tambahin. Harusnya iya ya, underlying asetnya. Jadi kita langsung praktek aja kali ya, Mbak Putu ya. Simulasi milih produknya ya, sesuai dengan tujuan ya. Oke. Bentar, boleh next dulu? Oke. Mau langsung aja ya. Oke.
Kita kuis dulu, kuis. Sebelum aku lower hands dulu semuanya, bentar ya. Aku lower hands semuanya. Nanti kita mau ngajak mungkin 2 kali ya, 2 orang untuk bentar. Aku turunin dulu tangannya ya. Turunin dulu tangannya. Udah angkat lagi ya, udahlah. Oke, kita kuis dulu. Baru nanti kita ngajak ngobrol 2 orang kali ya. Untuk kita tanya-tanya dan kita coba bantu pilihin ya reksadana yang sesuai dengan dia. Oke. Kuis dulu. Yang paling penting dalam memilih produk reksadana adalah ini apa nih Mbak Putu nih? Apa yang paling penting? Tunggu dulu, ini disuruh jawab dulu yang lain atau enggak nih? Ini udah pada jawab. Ada yang jawab A. Mostly A kayaknya ya. Ada yang C juga. Kalau nggak ada yang jawab B sih, bukan yang biasa orang melihat dari B ya. Oh, berarti kan ini cukup unik nih. Berarti teman-teman di Ternak Uang karena udah sering belajar sama Civeli dan kawan-kawannya udah makin advance nih, makanya dia nggak milih B. Oh iya. Aduh. Ada yang milih D, semua benar nggak ada, woi. Jadi apa nih Mbak Putu jawabannya nih? Kalau aku milih produk reksadana, sebenarnya dana kelolaan dulu, baru habis itu MI. Dana kelolaan bukan berarti harus dana kelolaannya besar ya, atau dana kelolaannya selevel berapa. Cuman memang kadang pengalaman sendiri juga memang manage uang besar banget, sedang sama rendah tuh beda gitu. Jadi itu masuk part of strategi juga. Baru yang kedua milih MI-nya. Jadi kalau ada dana kelolaan besar banget, cek dulu nih MI-nya benar atau enggak. Di dana kelolaannya dia peroleh dengan benar atau enggak gitu. Jadi dengan benar itu dalam arti memang banyak investor real beneran yang beli ke reksadana tersebut. Karena kalian harus tricky juga. AUM besar itu bukan kan kita selalu beranggapannya AUM besar itu banyak yang beli gitu kan, Civeli ya. Tapi kalau untuk nama MI yang kita bisa sebut lah, maksudnya ini kan kita belajar ya, kita juga harus milih MI, mana MI yang baik, mana MI yang nggak baik ya. Nah, MI yang nggak baik itu pun juga bisa bikin dana kelolaannya jadi besar gitu. Jadi pertama kita lihat dana kelolaannya dulu, baru kedua lihat dari sisi MI-nya capability-nya memang bagus atau enggak. Oke, siap. Oke, kalau aku jawabnya yang A, manajer investasi. Karena again lah, kalau reksadana kan sebenarnya mempercayakan uang kita untuk dikelola oleh si manajer investasi kan. Jadi yang paling penting itu milih orang yang mengelolanya. Nah, mengelolanya yaitu cara milihnya bisa milih secara kuantitatif, secara dana kelolaan, atau secara dana kelolaan, secara return dan lain sebagainya, atau secara subjektif, secara kualitatif gitu. Anyway, next. Tahu MI bagus atau enggak? Itu kalau MI bagus atau enggak gimana Mbak Putu? Pertama dari dana kelolaan. Itu yang kuantitatif. Kualitatif susah ya, harus kenal orangnya ya. Gimana Mbak Putu? Track record juga sih, track record return-nya juga menentukan ya. Ya, jadi kalau track record dari sisi MI-nya cukup menentukan juga. Cuma memang kalau bagi orang awam gitu ya, untuk lihat gimana track record-nya, terus capability, lihat dari sebenarnya ini saham-saham yang dia beli atau obligasi yang dia beli ini bener atau enggak. Itu kalau to be honest ya, Civeli ya, kalau aku bukan orang capital market juga nggak tahu banget gitu. Jadi nggak bisa tahu ini MI ini bener atau enggak. Jadi memang tips aku, kalian harus lihat parameter-parameter lain yang diberikan oleh si penjual reksadana. Misalnya contohnya kayak ya Bareksa dan teman-teman Bareksa yang lain lah. Kami pasti akan menyediakan satu parameter lain di luar parameter statistik yang itu memang sudah general gitu. Nah, di parameter tersebut kami membantulah untuk bisa men-list MI ataupun produk yang bagus gitu. Parameternya kita bisa lihat di apps nanti ya? Ya, bisa. Oke. Jadi kita jawab dulu pertanyaannya ini, habis itu kita langsung praktek. Ini aku udah lower hands-nya, masih banyak banget yang angkat lower lagi. Maaf ya. Angkat lagi kalau yang lihat. Oke.
mau beli rumah 3 tahun lagi, cocoknya pakai reksadana. Reksadana apa nih, Mbak Putu? Kalau masih 3 tahunan lagi masuk ke pendapatan tetap ya. Oke, sip ya. Bisa invest karena kan jadinya kan cukuplah waktu investnya. Kecuali kalau kurang dari setahun ya. Ya, oke, sip. Setuju. Banyak yang jawab itu juga. Langsung next. Kita langsung aja, kita langsung praktek. Kita mau coba stop share. Oke, thank you. Kita mau ngajakin satu orang dulu ya. Satu orang boleh bantu pilih nggak? Yang cowok apa cewek nih, Mbak Putu? Cowok karena kita udah hostnya di Ya, bosan ya kalau cewek ya. Cowok kali ya, biar spice up ya. Kalau mana? Kita akan bantu milih reksadana yang cocok untuk kamu. Boleh dibantu pilih nggak? Siapa nih? Banyak ya yang raise hands ya. Ada 44, 50. Ini kayak Gavin Tio kali ya. boleh. Oke. Coba boleh ini Promote ya. to panelis dulu ya. Ya, atau sebenarnya allow to talk aja nggak apa-apa sih. Oh, oke. Dia lagi rejoining. Halo Oke. Gavin. Ada Gavin. Hai. Hai. Halo. Hai. Ya. Lumayan lah ya, Mbak Putu ya. Jadi, hai Gavin. Langsung ya. Nanti penonton kecil. Gavin, lo lagi bingung ya milih reksadana ya? Iya, soalnya kan baru mau invest ke reksadana juga. Oke. Gimana, Mbak Putu? Kita tanya-tanyain dulu ya. Lo reksadananya mau untuk apa? Lo ada mimpi khusus nggak yang atau tujuan khusus yang lo mau capai nggak dengan reksadana atau investasi ini? Untuk jangka panjang, soalnya sekarang juga masih umur 17 tahun, jadi ya untuk jangka panjang lah. Oke. Jadi jangka panjangnya masih nggak jelas ya. Masa depan lah ya pokoknya ya, Gavin. Iya. Oke. Las, gue mau nanya lagi. Lo saat ini udah invest apa aja nih? Saham, tapi cuman blue chip aja. Itu pun kurang ikutin news-newsnya, soalnya kurang ada waktu sih. Soalnya sekalian sambil persiapan kuliah, jadi ya cuma beli kayak contoh BCA, BRI gitu aja. Oke. Mbak Putu, sebelum share screen, ada yang Mbak Putu mau nanyain ke dia nggak? Nanyain ke Gavin? Tadi udah sih ya, jangka waktunya lebih ke jangka panjang. Artinya jadinya duitnya nggak dipakai dalam waktu dekat kan ya? Ya enggak. Oke. Ada ya? Goals khusus nggak? Goals khususnya mau buat beli apa-apa? Goal khusus keliling dunia sih. Oke. Terakhir gue mau nanya lagi, Gavin, lu background-nya apa? Maksudnya? Jurusannya apa? Sekarang lagi kuliah apa lagi? SMA 3 di Stomo, Medan. Oh, oke. IPA. IPS. IPS. Oke. Ya udah, boleh ini share screen Mbak Putu. Kita coba pilihin reksadana yang cocok untuk dia. Menurut Mbak Putu apa nih reksadana yang cocok untuk si Gavin? Ya, karena Gavin udah punya dia udah punya saham, tapi sahamnya relatif yang ini ya, yang udah konservatif banget, masuknya ke BCA dan lain-lain. Jadi kita bisa pilihin yang aku sih sebutnya tematik, walaupun reksadananya nggak tematik ya. Jadi kita yang memang yang sekarang tahun ini nih lagi hot saham apa. Jadi dia bisa masuk reksadana saham sih. Cuma saham apa nih yang reksadana saham yang isinya apa nih yang kita ini. Jadi kalau dari aku mungkin bisa cek produk ini. Oke. Kita masuk reksadana saham ya. Dibantuin loh Gavin sama bosnya Gavin. Oke. Nah ini reksadana saham yang kita lagi jadi ya memang tadi sih Manulife saham andalan tuh bisa jadi pilihan Gavin. Kenapa? Karena tadi kamu tuh sebetulnya udah punya saham yang relatif konservatif, itu udah bisa buat bumpernya kamu lah istilahnya kalau kamu invest ya. Jadi once begitu ini bumpernya tuh masih ada gitu. Kita mulai masuk yang ke high risk-nya kita yang tadi Ci Feli bilang, tahun ini tuh sepertinya tuh tahun perubahan ini ya, dari old economy ke new economy. Jadi memang sudah mulai masuk ke digital. Jadi saham-saham tech tuh juga jadi lagi favorit. Nah, ini di sini bisa dilihat informasinya.
kinerjanya coba informasinya dulu, boleh lihat di bawah. Tuh dia ada saham, dia punya saham Bank Jago. Sebenarnya di bawahnya itu di luar 10 juga kalau kita lihat sepertinya dia punya beberapa tag yang lain juga di sini. Nah, itu yang menyebabkan kenapa si reksadana ini jadi lagi cukup hype ya di tahun ini. Ini bisa jadi pilihan sih. Terus kita bisa cek ya kinerjanya. Kinerjanya coba 1 year. Oke, ini jadi bisa kelihatan kan sebetulnya masih ada peluang lah. Kalau dilihat sebetulnya di reksadana ini si Manulife saham andalan sih bukan tematik, dia reksadananya cuman ke salah satu sektor tertentu atau satu saham tertentu nih. Kalau aku lihat memang si Manulife ini si Manulife saham andalan ini dia memang yang lebih cari alfa. Jadi dia selalu cari alfa di tahun itu yang lagi hype itu apa gitu. Jadi maksudnya yang lagi bagus lah, yang lagi murah di tahun itu reksadana apa. Jadi kalau kamu mau taruhnya ke jangka panjang dan kelihatannya tadi kamu juga jarang liatin gitu ya karena nggak punya waktu yang ini juga gitu kan. Makanya pilih sahamnya juga nggak saham yang aneh-aneh, bisa masuk ke sini karena memang reksadana ini lebih ke cari alfa, dia yang akan nyariin tematik di tahun ini apa ya, tahun depan nanti temanya apalagi dia bisa berubah gitu. Oke, jadi satu ya, Manulife saham andalan ya. Ada lagi Mbak Putu yang lain yang bisa jadi opsinya si Gavin? Kalau dari yang kalau masuk ke campuran juga bisa. Jadi karena jangka panjang ya, jadi bisa campuran, bisa ke reksadana saham gitu. Cuman kalau aku lihatnya karena tadi dia sebetulnya jangka waktunya masih bisa panjang banget ya. Prefer sih better saham sih. Saham ya. Oke. Pak Putu, kalau misalnya dia serahin ke robo advisor aja gimana? Robo advisor aja bisa. Sebenarnya kalau yang benar-benar nggak punya timing yang banyak buat ngecekin masing-masing reksadana, bisa masuk ke robo advisor. Karena di robo advisor kita tuh selain ngecekin dari sisi profil resikonya dari investor-investor kita juga ngecekin dari kondisi pasarnya timingnya sekarang yang pas buat masuk yang mana nih, reksadana yang basisnya memang saham atau reksadana yang basisnya indeks atau reksadana yang basisnya pendapatan tetap atau pasar uang gitu. Jadi kalau nggak mau ribet masuknya ke robo aja. Kamu nggak usah tanya, jadi hari ini robo strateginya apa, karena pasti selalu robo kita tuh strateginya selalu berbeda-beda. Itu yang uniknya robo kita comparing sama robo yang lain. Jadi jangan kaget kalau misalkan kok reksadana kayaknya 2 minggu lalu saya direkomendasikannya reksadana ini, terus habis itu komposisinya sekian gitu ya. Terus pas buka lagi di 2 minggu lagi udah beda, karena memang itu kita ngelihatnya ini ya, selalu menganalisa pasarnya setiap hari. Ketika udah mulai nggak cocok, kita juga selalu ngingetin untuk rebalancingnya bisa top up, bisa jual terus beli lagi gitu. Oke. Jadi paling dia setiap bulan tambah aja ya investasinya ya, karena udah sesuaikan sama robo advisor-nya ya. Benar. Iya, kalau aku tes di robot advisor Bareksa itu lebih maksimal yang hasilnya top up reguler, karena kan dia jadi ngikutin strategi kita setiap saat itu apa gitu, comparing dengan yang lamsam gitu. Oke. Gimana Gavin, lu ini nggak kayak kalau gue rekap ya, jadi saran dari Mbak Putu nih, lu bisa reksadana saham itu Manulife saham andalan, atau campuran, oke, cuma less priority daripada yang reksadana saham. Dan kalau lu, kayaknya sih lu orangnya agak moderat agresif lah ya, jadi nggak seagresif itu juga sih sebenarnya. Cuma karena lu masih muda, jadi sebenarnya robo advisor juga bisa gitu. Gimana Gavin? Oh, berarti maksudnya nggak usah diversifikasi reksadana gitu, cuman all in reksadana saham gitu. Kalau kamu robo advisor udah langsung diversifikasi ya kan Mbak?
Ya, betul. Kalau masuk reksadana, kalau masuk robo advisor udah diversifikasi dengan otomatis. Jadi udah sekian persen nanti masuk ke pasar uang, pendapatan tetap atau saham. Tapi ya itu ya tadi ya di robo advisor Bareksa tuh uniknya dia dynamic. Jadi nggak misalnya pasar uangnya selalu kalau kamu agresif selalu 10% gitu ya. Enggak. Jadi kita lihat kondisi pasarnya. Kalau misalkan di algoritma robo itu ngelihat bahwa oh ini kayaknya mau agak turun nih, dia akan tetap banyakin ke reksadana pasar uang sama pendapatan tetap walaupun kamu agresif. Ataupun sebaliknya, oh ini apa namanya di sekarang emang timing yang pas banget karena lagi benar-benar murah banget si saham ataupun obligasi gitu ya. Itu bahkan bisa sangat ekstrim nggak dipilihin reksadana pasar uang sama sekali saat itu gitu. Gimana? Jadi kalau mau diversifikasi udah bisa langsung ke situ, Gavin. Tapi kalau misalkan nggak ada diversifikasinya, ya bisa masuk langsung ke reksadana saham. Oh ya, ngerti. Masih. Soalnya kalau aku lihat model-modelnya dia kayak nggak perlu dana darurat sih, Ceveli. Dia masih bisa minta sama bapaknya. Karena masih SMA kan, kita masih bisa minta. Beda kalau misalkan kayak masih udah mulai kuliah, apalagi udah semester akhir tuh, itu udah mikir juga tuh, udah perlu ini, nggak terlalu banyak lagi dikasih uang jajannya. Ya, sip kayak gitu. Dapat ya, Vin ya? Oh ya, dapat. Nah, saya ada satu pertanyaan sih. Lanjut ya. ETF itu Udah apa? nggak apa-apa, cepet satu. ETF itu apa sih? Sama Kak. ETF. Apa? Exchange Trade Fund. ETF itu basically sebenarnya kayak reksadana indeks ya, Civeli, cuman dijualnya di bursa. Jadi kamu belinya nggak, kalau kayak gini kan kita belinya langsung sama MI-nya ya. Kalau ETF kamu belinya nggak sama MI-nya, tapi kayak saham aja, belinya sama investor lain juga. Misalnya katakan sama Civeli, cuman kita based on ini ya, based on struktur pasarnya ya, jadi berdasarkan bid sama offer-nya. Intinya lu beli reksadana tapi kayak saham gitu lah. Saham, betul. Reksadananya reksadana basis indeks ya. Jadi makanya kan ada ETF LQ45, ETF IC30. Jadi sebenarnya sama aja kayak kamu beli reksadana indeks juga, Vin. Sebenarnya sih reksadana indeks, cuma lebih lo bisa jual beli kapan aja gitu. Ya, ngerti. Makasih Ci, makasih Bu. Oke, Oke. Next, siapa lagi nih? Ada satu lagi ya. Thank you, Vin. Ada satu lagi? Siapa? Yang udah resign tadi kayaknya gue lihat udah di upvote jadi panelis sih. Boleh ini nggak? Ganti cewek kali ya? Oh, belum dipanggil ya? Belum. Oke, Ya, ini coba Ratna. Ratna ya, oke. Coba. Sudah bayang ya? Udah tuh. Halo Ratna. Hai. Halo. Halo Ratna. Oh itu dia. Halo. Udah. Halo. Oh, hai. Selamat malam. Malam. Civeli. Malam, gimana nih? Gimana Mbak Putu bisa membantu Ratna? Oke. Gimana? Iya nih pas lagi ini banget. Kali lah yang bantu. Gimana? Gimana? Kenapa? Lagi memang butuh banget ini penjelasan. Boleh. Boleh bantuannya. Oke, gini, gue tanya dulu deh, Ratna, tujuannya apa nih? Kayak lo lagi mau cari reksadana untuk tujuan apa nih? Atau anything? Oke. Untuk saya pribadi sih, aku lagi persiapan untuk resign. Resign? Ya, untuk resign. Aku kerja udah 10 tahun. Untuk reksadana udah punya RDPU, reksadana saham, sama saham blue chip sih punya, masuk di BCA sama BBRI gitu. Nah sekarang untuk persiapan resign ini saya mau masuk ke reksadana juga, lagi galau milih-milihnya. Apa namanya, resign-nya itu untuk apa? Mau usaha kah? Atau memang mau ganti tempat kerja? Mau usaha. Usahanya udah jalan?
Belum, baru mikir mau usahanya. Oke. Baru berarti kalau resign income-nya jadi nol. Mulai dari Suami. awal. Income-nya tergantung suami jadinya. Oh Bergantung iya, pada iya, suami. oh iya. Oke, oke. Oke. Saat ini udah investasi di mana aja, Rama? Selain Reksa tadi ya, reksadana. Ya, di Bareksa, RDPU, reksadana saham, sama di sahamnya BCA sama BBRI. Oke, itu aja ya. Sama kripto dikit. Sama kripto dikit. Oke. Gue nanya lagi. Boleh tahu nggak range pengeluaran saat ini tuh berapa? Oh, kebetulan. Atau mungkin berapa persen dari income kali ya, kalau misalkan ini apa namanya, pengeluarannya tuh berapa persen dari income posisi sekarang? Atau kalau boleh Kebetulan sih boleh juga sih, tapi terserah, range aja juga nggak apa-apa. Tapi oh iya, kebetulan saat ini kita bekerja di suatu perusahaan yang mana semua biaya hidupnya gratis. Jadi pengeluarannya cuma uang jajan yang nggak nyampe 2% sih. 2% dari income. Oh. Ya, nggak nyampe 2% dari income. Oke. Wah, ini langsung pada nanya mau kerja di mana? Iya, tuh banyak yang nanya tuh, Kak, kerja di mana itu, Kak? Itu kamu, Kak, pada mau ngelamar itu, Kak. Ayo di sini, di Papua. Oh, di Papua. Oke, mau nggak tuh ke Papua? Nah. Mau. PTFI. Ayo, mau. Ya, Ada yang nebak. Oke. Ada yang nebak benar. Oke. Berarti kalau cuma 2%-nya income, pasti kurang dari 10 juta gitu ya? Atau bahkan kurang dari 5 juta, bagaimana? Ya bingung. Tadi kayaknya. Udah, oke. Karena sebenarnya ya, oke lah. Bisa dihitung sebenarnya butuh berapa di produk apa. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ini Mbak Putu? Nggak ada ya? Oke. Kalau Mbak Putu apa? Aku lempar aja terus nih. Kalau susah lempar ke Mbak Putu. Gimana Mbak Putu? Reksadana apa? Jadi sebetulnya kalau lihat dari sisi income-nya ya, dia bisa masuk ke sisi agresif karena kelihatannya nggak perlu banyak dana darurat gitu ya. Kalau lihat dari background-nya pun kayaknya asuransinya juga udah pasti backup asuransinya banyak tuh di apa namanya dari perusahaan. Jadi artinya sebenarnya dana daruratnya nggak. Jadi kamu bisa masuk ke arah agresif. Cuma tadi kan karena dia mau usaha, berarti nggak bisa agresif banget karena namanya usaha kan perlu cash flow yang cukup ini ya, fluktuatif ya. Pagi di awal-awal baru mau bikin gitu ya. Jadi masuknya lebih ke moderat. Aku sih lebih prefer condongnya ke pendapatan tetap atau campur pendapatan tetap lah, lebih prefernya kalau di kondisi ini ya. Kalau Cigali, kalau Mbak Ratna resign, berarti semua biaya hidup nggak ditanggung lagi dong, harus tanggung sendiri dong? Enggak. Iya, itu makanya. Nah itu. Tapi itu tapi dari suaminya kerja yang sama atau enggak? Sama. Yang mau resign siapa? Mbaknya aja atau suaminya juga? Yang mau resign ini saya. Saya mau resign. Suami masih tetap di sini. Iya, berarti kan artinya so far sebenarnya kalau misalnya kayak yang backup untuk dana darurat atau asuransinya pasti tetap masih ada gitu kan ya, Mbak Ratna? Iya, masih. Betul. Cuman kan sekarang kan juga pastinya butuh modal buat bikin bangun usahanya kan. Modal jangka pendek. Kalau aku sih sekali kalau yang kayak gini lebih saranin pendapatan tetap ya, karena tadi dia soal mau starting usaha nih. Artinya sebenarnya kalau lihat dari diversifikasi kekayaannya dia udah mau masuk juga ke aset yang lebih agresif, yaitu usaha investasi yang lebih agresif, yaitu usaha. Jadi perlu ada backup yang untuk ininya nih, kalau misalkan usahanya lagi naik, pagi di masa awal ya, lagi naik turun, pasti kan naik turun kita juga nggak tahu kondisinya ke depan apa, jadi harus punya secure yang buat backupnya lah. Aku kalau gini aku nggak lebih pilihnya nggak yang agresif, tapi yang moderat ke reksadana pendapatan tetap. Iya,
Kalau aku sih bilangnya gini ya, kalau aku boleh share screen nih, Mbak Ratna ya, aku Iya, Mbak. baru-baru ini juga ditanyain hal yang sama seseorang kayak masih anak umur 20-an ya, orang tuanya ninggalin warisan 1,7 M, terus tapi dia ada tanggungan, omanya sama 2 adik kakaknya, terus gimana nih biar bisa jadi passive income? Menurut aku sih, kan nggak banyak ya data yang kita tahu dari Mbak Ratna ya, jadi menurut aku setuju reksadana pendapatan tetap, terutama yang stable fund, yang super stable fund atau Syailendra pendapatan tetap premium itu ya. Jadi menurut aku sih kayak gini, Mbak, kan karena datanya terbatas ya, jadi aku cuma mengira-ngira nih. Mbak Ratna mesti bikin passive income. Harus bikin passive income. Tergantung, tadi aku nanya range-nya tuh, aku mau tahu untuk menyarankan berapa yang harus Mbak Ratna taruh ya. Misalnya ya, setelah Mbak resign, ada sekitar 10 juta nih, contoh aja, ada sekitar 10 juta pengeluaran bulanan yang harus dikeluarkan. Selama ini ditanggung oleh perusahaan, sekarang harus dikeluarkan sendiri atau ditanggung oleh suami gitu ya. Kalau bisa kan ya mandiri ya, Mbak Ratna ya, tapi ya tergantung lah. Misalnya harus, pokoknya dengan resign ini, ada tambahan pengeluaran 10 juta nih misalnya ya. 10 juta nih Mbak Ratna. 10 juta per bulan, kalikan dengan 12 bulan, untuk dapat setahun, terus bagi dengan return dari reksadana pendapatan tetap yang antara Sukor Stable atau Syailendra pendapatan tetap premium. Misalnya 9% per tahun. Jadi berapa nih ya? 10 kali 12 bagi 9%, 1,3 M. Aku nggak tahu nih ini gede atau kecil ya, tapi ini semua kan tergantung sama 10 juta ini ya, income per bulannya. Aku kan cuma pakai contoh nih. Ini, aduh, aneh banget nih ini kursornya, pokoknya ya pokoknya 1,3 M lah, Mbak. Aduh, aneh deh kursornya udah aneh. Ya, itu. Anyway, itu sih tergantung sama berapa yang pengeluaran yang harus dikeluarin tambahan karena resign itu. Kalau cuma 5 juta, tambahannya 5 kali 12 bagi return ini. Jadi maksudnya adalah gini, kalau tadi pakai 10 juta kan Mbak Ratna mesti 1,3 M nih. Jadi 1,3 M, ini aku lakuin juga ya untuk yang persiapan beli rumah. 1,3 M taruh ke reksadana pendapatan tetap yang lumayan lurus terus itu, kayak Sukor Stable atau Syailendra pendapatan tetap premium. Nanti setiap bulan tuh bakal dapat sekitar 10 juta. Kalau pakai contoh tadi ya, bakal dapat 10 juta. Nah, itu yang menggantikan jadi passive income gitu loh. Jadi nggak usah. Hilang. Kayaknya suaranya putus ya, Feli. Iya. Aku nggak kedengeran. Suaranya putus ya. Halo, Cikali. Ada suaranya nggak? Nah, udah masuk sekarang. Udah aman sih, udah aman. Cek, ada suaranya nggak? Hilang ya? Hilang. Ada. Halo? Boleh ngomong lagi, Ci? Teman-teman sambil nunggu boleh isi pollingnya dulu ya. Ya, betul. Sama mungkin tadi aku tambahin ya, Mbak Ratna. Jadi maksudnya adalah kamu juga harus punya dana cadangan yang buat invest di luar dana yang buat usaha tadi ya. Dana cadangan itu dimasukin ke yang pendapatan tetap, nilainya tadi yang bisa untuk menggantikan berapa gaji kamu yang tiap bulan yang hilang itu, gitu. Ya, sampai mana ya tadi ya? Maaf. Sampai mana ya tadi ya? Tadi keputus.
Tadi yang masuk perhitungan, jadi artinya kalau misalnya 10 juta which is plus 3M terus masukin ke pendapatan tetap gitu ya, Cipeli? Iya, begitu. Itu kebayang nggak sih? Kebayang nggak karena? Ya, kebayang. Ya, maksudnya Iya, ya. Iya, lumayan. Tapi kan tergantung 10 jutanya. Kalau misalnya cuma 1 juta, ya cuma butuh 130 juta, gitu kan. Jadi ya sesuaikan aja. Jadi aku pakai contoh aja sih, biar maksudnya nggak motong tabungan loh, Kak. Jadi kakak resign tuh nggak makan tabungan. Kan bisnisnya masih awal ya, masih belum menghasilkan mungkin ya. Jadi hopefully Iya. pengeluaran yang harus bertambah ini ditutupi dengan passive income dari ya si ini, return RDPT ini sih, menurut aku. Ya, Terima kasih banyak. iya, jadi kayaknya memang udah tepat sih posisi yang sekarang kamu punya ya. Cuman lebih banyakin ke pendapatan tetap aja karena kalau menurut aku reksadana pasar uang kamu jadi nggak terlalu kalau lihat dari background belakangnya ya, dana darurat sama karena kamu pasti punya backup asuransi yang lumayan ini juga. Jadi karena tadi pengeluarannya benar-benar kecil banget tuh, cuma 2%, which is berarti benar-benar kalau kamu kelihatannya tuh kayak sakit apa benar-benar udah tercover banget lah. Artinya coba cemplungin semuanya di yang pendapatan tetap untuk backup dari bisnisnya ya. Gitu. Semoga membantu ya, karena ya. Membantu, Ci, sangat membantu. Oke. Ada pencerahan. Semoga lancar. Ya, semoga usahanya berhasil. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke. Kalau kayak gitu. Thank you. Semoga dari 2 simulasi itu ini ya, ada gambaran ya buat teman-teman, karena 2 ceritanya beda tuh, dan semoga representatif nih. Aku mau ingetin lagi buat teman-teman, nanti pemenang giveaway yang IG Story Terestetik, nanti akan dikontak masing-masing di DM-nya ya, DM Instagram-nya. Masih ada giveaway dari Bareksa dan juga Ternak Uang nih buat 100 orang pertama yang beli reksadana dari Bareksa minimal 500.000 bakal dapat hadiah 50.000. Jadi itu kayak dapat 10% ya. Pakai kode, yang penting harus pakai kode ya, barter uang saat check out. Tadi kan udah dapet tuh reksadana favorit di masing-masing jenis ya. Ini berlaku cuma sampai 3 Oktober. Make sure kalian jadi 10 orang pertama karena bisa dapat free membership juga dari Ternak Uang. Nanti kita kasih dan kita kontak juga ya, teman-teman ya. Setelah kita udah dapat datanya nih dari Reksa. Oke, itu aja. Ada lagi next slide-nya? Oke. Itu aja dari kita hari ini. Mbak Putu mungkin ada kata-kata penutup gitu, Mbak? Aku tuh nggak bisa tuh bikin apalagi mendadak ya, Mbak ya, nggak ada berita. Ya gini, pilihlah reksadana yang kamu paling kenal gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak mau pusing, nggak mau susah, cobain aja juga robo advisor dari beberapa penyedia yang itu bisa kamu cobain. Itu aja sih paling sih. Kayaknya aku masih nggak kedengaran lagi nih suaranya si Feli, putus lagi kayaknya ya, Mbak Ratu ya. Iya, Ci, suaranya hilang lagi. Oke, teman-teman. Ya, sepertinya jaringannya Civeli ada masalah, tapi thank you so much udah datang ke event malam ini. Terima kasih juga Bareksa dan Mbak Putu sudah ada suaranya hadir. Ya? Sudah. Udah ada suaranya. Udah, aman. Ya, thank you so much teman-teman. Thank you Civeli udah bawain acara malam ini. Thank you juga Mbak Putu. Semoga teman-teman dapat ilmu baru ya malam ini. Ya, terima kasih semua. Banyak insight dari dua orang yang raise hand tadi. Iya. Thank you. Semangat investasinya ya. Semangat teman-teman. Thank you. Aku end ya. Bye.